Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan kami dari kelompok F, dari kelas Fisika Material C. Di sini kami akan presentasikan tentang Schottky Junction dan ohmic contact. Dan dengan anggota kelompok kami yaitu, next. Yang pertama ada Bona, Ventura, Emmanuel Raditya. Yang kedua ada Aditya Khairul Umam. Yang ketiga ada Ivan Kurniawan Sumanura. Yang keempat ada Royanda Pangeran Damanik. Dan yang terakhir ada Muhammad Takimis Bayasdi. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Schottky Junction, yang di mana Schottky Junction itu adalah jenis junction yang terbentuk antara logam dan bahan semikonduktor. Dalam Schottky Junction ini, terdapat sebuah logam yang berfungsi sebagai anoda atau elektroda positif, sedangkan semikonduktornya itu berfungsi sebagai katoda atau elektroda negatif. Next. Untuk fungsi dari Schottky Junction itu sendiri adalah untuk memberikan kontak yang efisien antara logam dan semikonduktor dengan keunggulan dalam kecepatan switching, resistansi rendah, dan respon yang cepat terhadap sinyal frekuensi yang tinggi. Untuk slide selanjutnya, next, akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Kemudian kontak Schottky. Schottky junction terbentuk ketika semikonduktor tipe N atau tipe P bersentuhan dengan logam. Ketika elektron berpindah dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah, mereka bergerak dari pita konduksi semikonduktor ke logam. Akibatnya, daerah penipisan hanya meluas ke sisi semikonduktor. Dapat kita lihat pada gambar di kiri yang berupa logam dan gambar di kanan berupa semikonduktor yaitu Si. Next. Lalu kontak Schottky diagram pita energi. Bagaimana daerah penipisan terbentuk? Hal ini terjadi karena elektron dengan energi tinggi berpindah dari Si ke logam. Kemudian elektron menumpuk di permukaan logam, lalu muatan positif terionisasi dan tidak bergerak di bagian kiri Si. Perbedaan potensial berkembang antara permukaan Si yang bermuatan positif dan logam yang menahan gerakan elektron. Kemudian transfer elektron berlanjut sampai potensial kontak cukup besar untuk mencegah transfer lebih lanjut, sehingga kondisi kesetimbangan tercapai tingkat Fermi selaras. Next. Lalu ada kontak Schottky forward bias. Pada kondisi ini, elektron dari semikonduktor dapat melayang melintasi daerah penipisan ke logam dan meningkat ke arah arus bias maju yang naik dengan cepat karena jumlah elektron yang meningkat secara eksponensial dapat mengatasi penghalang permukaan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang kontak Schottky yang reverse bias. Kondisi reverse bias atau VA negatif dan semikonduktor diletakkan pada ground. Yang pertama, reverse bias menimbulkan EFM di atas EFS, meningkatkan penghalang dan menghalangi aliran elektron dari semikonduktor ke logam. Kedua, hanya beberapa elektron dalam logam yang dapat mengatasi penghalang energi sehingga diperoleh rumus sebagai berikut. Q dikalikan dengan VO dikurangi dengan minus VR sama dengan Q dikalikan dengan VO ditambah mutlak dari VR. Kemudian yang ketiga, tinggi penghalang tetap tidak berubah atau masih sama dengan PB. Kemudian yang keempat, arus balik tetap konstan dengan bias yang semakin meningkat. Next. Kemudian, analisis arus dari kontak Schottky. Keseluruhan arus kontak Schottky dapat diturunkan sebagai berikut, yaitu I sama dengan I0 dikalikan dengan IXP, dikalikan dengan QV, dibagi dengan Q kalikan dengan T, kemudian dikurangi dengan 1, di mana V adalah tegangan yang diterapkan, I0 adalah arus saturasi balik, dan diberikan oleh rumus sebagai berikut. I0 sama dengan ABE dikalikan T kuadrat, dikalikan EXP, dikalikan dengan min PB dibagi dengan K kali T, di mana A adalah bidang kontak, BE adalah konstanta Richardson efektif, dan PB adalah hambatan energi potensial. Next. Kemudian saya akan menjelaskan tentang ohmic contact, di mana pengertian dari ohmic contact sendiri adalah jenis kontak elektrik pada perangkat semikonduktor yang memiliki resistansi rendah, di mana resistansi yang rendah memungkinkan arus listrik mengalir dengan mudah antara logam kontak dan semikonduktor itu sendiri. Kemudian akan dilanjutkan dengan teman saya.
Ya, selanjutnya ada fungsi dari ohmic contact. Ohmic contact berfungsi untuk memastikan aliran arus listrik yang efisien, pengiriman sinyal yang akurat, dan pengendalian arus serta transfer panas yang optimal dalam berbagai perangkat dan komponen elektronika. Next. Nah, kemudian pada kontak ohmic ini persimpangan logam semikonduktor, khususnya tipe N yang ideal dengan logam fungsi kinerja lebih kecil dibandingkan semikonduktor fungsi kerja. Nah, kemudian di bawah dapat dilihat diagram pita energi pada kontak ohmic sebelum dan sesudah dilakukan kontak. Next. Nah, kemudian kesetimbangan thermal kontak ohmic. Setelah terjadi kontak, elektron mengalir dari logam ke pita kondiksi semikonduktor sampai equilibrium thermal tercapai atau tercapai kesetimbangan. Akumulasi elektron yang ada pada sisi semikonduktor akan mencegah pergerakan elektron lebih lanjut dari logam. Dapat dilihat pada kanan gambar diagram pita energi waktu setimbang. Next. Selanjutnya ada kontak ohmic, yaitu yang pertama ada forward bias, di mana ketika kondisi bias maju, sebagian besar tegangan akan jatuh pada semikonduktor itu sendiri karena resistansinya yang rendah. Lalu yang kedua ada reverse bias, ketika kondisi bias mundur umumnya menghasilkan arus yang sangat kecil atau bahkan tidak ada aliran arus, karena ada potensial penghalang yang terbentuk di antara muka semikonduktor logam. Berikut gambarnya. Selanjutnya ada kontak ohmic pertimbangan praktis, di mana ketika tingkat doping rendah hanya elektron yang cukup energik yang dapat mengatasi penghalang energi dengan emisi sterionik, biasanya dalam jumlah kecil. Lalu yang kedua ada saat doping meningkat, lebar penipisan dan lebar penghalang menurun secara sistematik dengan peningkatan doping semikonduktor. Lalu yang ketiga ada ketika doping melebihi 1019 cm/-3, seluruh penghalang menjadi sangat sempit sehingga elektron berenergi rendah pun dapat menembusnya dengan mudah dan arus mengalir dengan bebas. Berikut ada gambarnya. Selanjutnya ada pengaplikasiannya. Pada Schottky junction digunakan dalam pembuatan dioda Schottky, di mana dioda Schottky ini memiliki kecepatan switching yang tinggi dan tegangan jebakan atau forward voltage drop yang rendah. Lalu ada ohmic contact, biasanya digunakan dalam pembuatan transistor dan microcontroller. Ohmic contact memungkinkan pengendalian arus yang akurat dan respon yang cepat dalam aplikasi transistor dan microcontroller. Baik, sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.